Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Bu. Selamat siang, Ya, Bu. namanya. Ya, Kedengeran nggak suara saya ya? kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Bu, ini Oke. mau berita apa? Hmm? Mau kasih tahu dulu. Ini Zoom kita 40 menit gitu. Habis ya? Iya, kemarin tuh Empat kan puluh menit eh, nanti dilanjut lagi lagi. apa yang sama dari Pak Eko tuh lagi bermasalah Zoom-nya. Jadi dia kan pakai Zoom saya yang gratis gitu. Nah, dari Oh, kemarin. kemarin itu perasaan Pak Eko udah beli baru, nggak Ya, dikasih ya link yang. sudah. Dia apa namanya belum ini juga dia tuh kan dikirim kode dia tuh nggak masuk ke HP saya kodenya itu jadi belum bisa udah dicoba terus Oh, nggak berhasil begitu ya maksudnya nggak parodi ya? berhasil ya Soalnya kemarin itu saya dengar Pak Eko tuh beli dua kayak gitu, beli dua ya akun kayak gitu ya. ya Ah, untuk 1 bulan katanya begitu. Oh, tetap nggak bisa dipakai berarti ya itu ya. ya entah mungkin beberapa hari ke depan kan nggak tahu juga karena baru ini kan baru 2 hari. Oh, maksudnya akunnya nggak bisa dipakai ya Parodi ya? Dia tuh ada ngirim semacam kode gitu kan ke HP saya biasanya bisa. Atau yang sekarang ini nggak bisa dia. Pada waktu daftar bisa dia ngirim ke kode itu pas mau masuk ke Zoom kan ngirim kode lagi. Nah itu yang nggak masuk ke HP saya, nggak dikirim. Oh, pas kita minta kayak verifikasi ulang kayak gitu Ya, ya. Terus dia ya, ngirim kode begitu. ya. Nah itu yang Oh, belum nggak dikirim itu. oh gitu. Tapi Pak Eko udah tahu. Oh, sudah. Kami udah Oh, ngusahakan sudah itu Pak tahu. Eko juga tapi belum juga berhasil. Apa nunggu beberapa hari dulu. Mungkin Oh, beberapa hari ke begitu. depan kalau nggak juga mungkin di reset atau gimana nanti kan. Belum tahu juga Oh, masalahnya ya apa. udah. Mm-mm. Oh gitu. Oke, berarti hari ini oh nanti nyambung lagi begitu Ya, ya. jadi Oh, 40 baiklah. menit dia mati sendiri nanti kan. Dari kemarin ya Jedanya 9 kuliah menit. seperti itu. Iya, iya kemarin Oh, juga. Iya, Bu. Nanti Masih jedanya wah, 9 masih menit, ketemu Bu. lagi. Karena kan jedanya 9 menit oh, baru kita nyambung lagi 40 menit lagi gitu. oh jadi sekarang entar. Kak, biasanya kan kita dikasih email sama password aja begitu kan, terus kita User langsung password. login. Ini yang di awalnya lagi ya? Enggak, ini akun saya ini. Pakai Enggak, akun maksudnya yang saya. dikasih sama Parodi, yang dikasih sama Mas Eko itu, Ah, yang Pak. baru lagi, yang Yang baru dikasih gitu. sama, oh, Akun yang baru gitu, yang baru sudah dia beli. akun yang barunya, akun Ya, yang barunya dikasih sama Mas Eko. ya, Coba nanti kirim ke saya ya. Saya nggak pernah nanya sih. Saya pikir Mas Eko bisa kayak gitu kan ya. Coba ya. nanti Parodi kirim ke saya ya. Siapa tahu nanti coba Dia saya ini. Biasanya tetap kan tinggal masukin. ya. Ah, Dia itu tetap itu kan karena sudah didaftar punya saya gitu, Bu. Apa namanya cuma satu oh, aku tuh satu orang gitu. Ibu juga coba nanti mau ngirim kodenya ke saya tetap nggak juga. bisa ya. Iya. Oh, iya, iya, Jadi iya, nggak iya, bisa iya. diganti gitu. Nggak Oh, bisa baiklah, diganti. baiklah. Ya. Oke. Nanti Ya, mungkin baiklah besok-besok kalau saya begitu. coba Oke. lagi gitu. Oh, ya, Mudah-mudahan baiklah. berhasil. Oke, kita mulai aja ya. Untuk chapter terakhir ya. Chapter 13. Ya bener ya, 13 ya. Ya, chapter Iya. tiga Iya, belas Bu. pengetahuan moral. Oke, untuk pengetahuan moral ini siapa yang pertama? Atau sudah ada perwakilan untuk mempresentasikan? Saya silakan. Saya, Bu, perwakilannya. Sola yang ini. Oh ya, Bu Solha. Oke, silakan Bu Solha. Oke. Izin untuk share screen. Oh, Iya, ini Pak silakan Bu Solha. Rodi, tolong izinkan saya. Oke, sudah. Oke. Apakah sudah terlihat?
Ya, sudah terlihat. Silakan, Ya, Mas Soha. ya, oke. Baik, selamat siang Bu Evi dan teman dan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pengetahuan moral hasil dari pembahasan satu kelas untuk filsafat pendidikan matematika tahun 2025. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai apa itu masalah pengetahuan moral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skeptisme terhadap fakta moral. Selanjutnya kita akan melihat apa itu skeptisme terhadap pengetahuan moral. Selanjutnya kita akan membahas hakikat pengetahuan moral pertama, yaitu fondalisme klasik. Yang kedua itu hakikat pengetahuan moral kedua tentang konsepsi alternatif. Untuk yang pertama, yaitu masalah pengetahuan moral. Pengetahuan moral adalah pengetahuan tentang pernyataan proposisi, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan pertama, yang menyangkut benar salahnya sesuatu secara moral. Orang menilai diri kita memiliki pengetahuan moral. Misalnya, kita pasti semua setuju. Kalau menendang anak kecil dengan maksud bercanda itu kan salah. Nah, itu disebut eh, orang menilai diri kita berarti kita memiliki pengetahuan moral tentang yang baik dan yang benar, yang salah maupun yang benar. Nah, contoh tersebut dikatakan pengetahuan moral karena kita membuat penilaian moral terhadap situasi tersebut. Namun, sesuatu dikatakan pengetahuan, seperti sebelum-sebelumnya kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pengetahuan itu kan harus memiliki bukti dan fakta. Masalahnya, kita sulit untuk menemukan apa itu fakta-fakta dari moral, atau fakta moral itu apa. Nah, di sini kita akan melihat skeptisme fakta moral. Skeptisme itu perlu kita ketahui bersama, itu adalah sikap meragukan atau keraguan-keraguan yang muncul. Nah, yang pertama, fakta moral itu tidak sama dengan fakta ilmiah. Jika fakta ilmiah itu dapat diukur secara objektif, misalnya, air mendidih itu di suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan fakta moral itu bersifat lebih subjektif, tergantung pada persepsi manusia, misalnya. Kalau saya menilai sesuatu itu salah, belum tentu orang lain itu melihatnya salah juga. Jadi tergantung pada perspektif manusia, perspektif diri kita sendiri. Penilaian moral itu juga cenderung subjektif, seperti penilaian benar atau salah dalam hal menendang anak kecil. Penilaian ini didasarkan pada perasaan, empati, dan budaya. Misalnya, contoh ketika kita bilang suatu film itu lucu, belum tentu ada orang lain menganggap bahwa film yang kita anggap lucu itu juga lucu. Bagi orang lain mungkin itu tidak lucu. Hal ini kan menunjukkan bahwa tergantung pada opini kita. Moralitas ini juga bisa relatif, apa yang dianggap salah oleh suatu budaya bisa dianggap tidak salah oleh budaya lain. Hal ini menunjukkan moralitas ini tidak berlaku universal. Maksudnya, moralitas ini tergantung pada budaya pada suatu kelompok tertentu. Misalnya ya, di Indonesia, eh, bersalam-salaman, misalnya ini contoh lainnya, misalnya kita seseorang seorang ibu menyiapkan makanan untuk anak-anak dan suaminya. Sedangkan kalau di luar negeri itu melihat hal-hal seperti itu dianggap merendahkan kaum wanita. Mereka em, mereka menganggap bahwa hal-hal menyiapkan makanan itu harusnya dilakukan bersama-sama. Nah, berarti kan yang budaya-budaya di sini itu tidak dianggap benar oleh budaya mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya masalah objektivitas moral, karena beberapa orang menganggap moral harus objektif, tapi sulit membuktikannya. Maksudnya objektif di sini itu adalah sesuatu tuh tidak berlandaskan perasaan, harus benar-benar diuji atau diukur.
Nah, sedangkan moral kan tidak bisa diukur atau diuji. Moral itu kan berdasarkan perspektif kita, berdasarkan empati kita, sehingga sulit untuk membuktikan moral ini secara objektif. Misalnya, contohnya, manusia tidak dapat merasakan sakit. Apakah masih salah menendang anak kecil? Toh tidak sakit juga kan? Berarti kan eh, hal ini menunjukkan penilaian moral itu sangat bergantung pada kondisi manusia, bukan fakta mutlak. Nah, terdapat kelompok filsuf yang mendukung ekspresivisme moral, menganggap moral itu bukan fakta, tetapi ekspresi emosi. Seperti saat kita bilang, menendang anak itu salah. Kita seperti berkata, jangan lakukan itu. Hal ini menunjukkan kita menyuarakan sikap atau perasaan moral, bukan fakta. Kita mengekspresikan emosi kita. Karena menganggap moral sebagai fakta itu bisa menutup ruang perbedaan pendapat dan budaya. Karena moral berbeda-beda tergantung latar belakang, budaya, dan pengalaman. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu skeptisme pengetahuan moral. Yang sebelumnya kan skeptisme terhadap fakta moral. Nah, sekarang kita melihat apa itu skeptisme tentang pengetahuan moral. Nah, misalnya kita menganggap fakta moral itu ada, sehingga terbentuk pengetahuan moral. Tapi pada kenyataannya tetap saja kita akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, karena adanya keberagaman dalam pendapat yang memunculkan ketidaksepakatan. Misalnya, dalam kasus aborsi dan eksperimen terhadap hewan. Yang pertama itu kan kasus aborsi. Misalnya, eh, dalam kasus aborsi ini kan ada kasus-kasus tertentu. Misalnya, di dalam kandungan itu anak itu mengalami banyak kelainan, sehingga jika dilahirkan, anak ini mengalami kecacatan atau tidak bisa bertahan lama. Nah, dokter itu menyarankan dua pilihan, mau dipertahankan atau aborsi. Bagi sebagian orang, aborsi itu dosa. Kita harus mempertahankan bagaimana caranya. Tapi dalam kelompok lain, orang berpendapat bahwa aborsi itu bisa saja dilakukan daripada kita melahirkan anak tersebut, tapi anak tersebut menderita seperti itu kan. Jadi muncul ketidaksepakatan. Nah, dalam kasus eksperimen terhadap hewan misalnya, misalnya dalam membuat kosmetik itu memerlukan kulit-kulit hewan tertentu atau dalam membuat tas dari kulit hewan seperti itu kan. Nah, bagi sebagian orang sah-sah saja melakukan hal-hal tersebut, tapi bagi sebagian orang itu adalah hal-hal yang tidak bermoral, bahkan bisa menyakiti hewan, kekerasan terhadap hewan. Jadi muncul ketidaksepakatan dalam moralitas ini. Sedangkan kalau perbedaannya dengan pengetahuan ilmiah itu lebih mudah mencapai kesepakatan dengan adanya bukti, dengan adanya fakta-fakta yang bisa diuji dan ukur, orang akan lebih mudah untuk mencapai suatu kesepakatan dibandingkan pengetahuan moral. Namun, meskipun sulit mencapai kesepakatan, tetapi bukan berarti pengetahuan moral itu tidak ada atau mustahil, karena banyak pengetahuan juga berasal dari ketidaksepakatan. Pengetahuan ilmiah itu bersifat universal dan tidak bergantung pada budaya, serta dapat menyelesaikan ketidaksepakatan dengan eksperimen. Sedangkan perbedaannya dengan moralitas sangat bergantung budaya dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Nah, pada kenyataannya masyarakat cenderung menghormati nilai moral tertentu. Nilai-nilai moral tertentu itu dianggap lebih maju. Namun, kita sulit untuk mengukur secara objektif moralitas mana yang lebih unggul. Tidak ada metode objektif untuk menentukan moralitas yang lebih unggul dan lebih unggul pada pengetahuan moral ini. Berbeda dengan pengetahuan ilmiah atau sains. Kita bisa mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang unggul, kita bisa sepakat bersama.
oh ini ada pengetahuan baru yang lebih unggul. Jadi ini pengetahuan yang lama ini bisa direvisi seperti itu. Sedangkan pengetahuan moral ini kita tidak bisa mengukur secara objektif. Kita masih menggunakan perasaan, masih menggunakan empati. Jadi tidak bisa objektif. Sedangkan objektif itu kan tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai empati. Objektif itu harus diukur dan diuji. Nah, ini adalah kita mengenal tokoh yang mendukung skeptisme moral. Yang bernama A.J. Ayer, yang hidup pada tahun 1910 hingga tahun 1989. Ia mendukung pernyataan moral itu bukan fakta, melainkan hanya ekspresi emosional. Moral tidak bisa diuji secara empiris sehingga tidak bermakna dalam arti logis, menurut A.J. Ayer ini. Ia juga mengemukakan positivisme logis, bahwa agar sesuatu bermolar bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris. Hal ini banyak kaum-kaum lain yang menentang karena dia ini tidak menjelaskan secara jelas kriteria untuk verifikasi secara empirisnya itu bagaimana untuk pengetahuan moral ini dapat dikatakan bermakna. Jadi dia banyak ditentang. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu hakikat pengetahuan moral yang pertama, atau feodalisme klasik. Mendengar kata feodalisme, kita mengingat kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita pernah membahas struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan itu kan ada 3, feodalisme, koherentisme, dan infinitisme. Nah, feodalisme ini kan kalau pada struktur pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sudah benar, tidak perlu pembuktian lagi. Nah, ini sebagai dasar kita untuk membahas hakikat pengetahuan moral ini. Nah, pengetahuan moral ini kan sering dianggap atau diasumsikan berasal dari prinsip a priori atau yang pernah kita diketahui melalui nalar tanpa pengalaman. Namun praktiknya kita harus mencocokkan prinsip tersebut dengan kondisi nyata. Maksudnya kondisi nyata ini misalnya, ada seseorang yang hendak bunuh diri, lompat dari jembatan. Nah, muncullah prinsip-prinsip moral yang saling bertentangan dalam diri kita, seperti apakah kita harus menyelamatkan dia? Apakah dengan menyelamatkan dia kita akan mengurangi penderitaannya? Apakah orang itu setelah diselamatkan itu malah makin menderita maksudnya? Selanjutnya yang ketiga, apakah kita harus menghormati keputusannya? Yaitu untuk mengakhiri hidupnya, kita harus menghormati bahwa itu mungkin yang terbaik menurut dia. Itu kan hal-hal ini muncul dan bertentangan dalam diri kita. Nah, sehingga harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi nyata. Hal ini memungkinkan kita untuk membentuk penilaian moral apa yang harus kita lakukan pada kasus tertentu. Kita harus membentuk penilaian moral. Kita harus menentukan pilihan apa yang harus kita lakukan pada kasus tersebut. Maka muncullah pendekatan feodalisme klasik, yaitu keyakinan moral bisa saja dibenarkan oleh dirinya sendiri tanpa perlu pembenaran tambahan jika diperoleh dengan benar. Itu maksudnya feodalisme klasik. Selanjutnya kita akan mengetahui hakikat pengetahuan moral yang kedua, yaitu konsepsi alternatif. Jadi kita melihat alternatif yang ditawarkan untuk pengetahuan moral. Meskipun fondasionalisme klasik itu populer, koherentisme menentangnya dengan menyatakan bahwa pengetahuan moral itu didapat dari inferensi atau penalaran berdasarkan kasus-kasus spesifik, bukan dari prinsip a priori, bukan dari penalaran tanpa pengalaman. Bagi koherentisme, penilaian kasus-kasus tertentu adalah titik awal moral. Dari situ kita dapat merumuskan prinsip moral umum yang bersifat sementara. Pandangan koherentisme ini menyatakan tidak ada keyakinan moral yang mendasar. Bahkan keyakinan seseorang terhadap prinsip-prinsip moral terbuka untuk direvisi jika bukti-bukti bertentangan muncul. Nah, kemudian akan muncul alternatif
lain, yaitu epistemologi kebajikan. Dalam kasus tertentu, kita dapat secara langsung memperoleh pengetahuan moral, meskipun kita ini tidak memiliki dasar yang rasional untuk keyakinannya. Asalkan kita menggunakan kebijakan epistemik yang tepat. Kebajikan epistemik itu adalah pengetahuan tentang kebaikan yang tepat. Nah, ini ada contohnya. Misalnya, jika seseorang melihat seseorang menyakiti anak kecil untuk bersenang-senang atau dalam maksudnya bercanda, orang tersebut tidak hanya membentuk pandangan bahwa tindakan ini salah, tapi ia juga benar-benar merasa marah karena hal itu terjadi dan jika memungkinkan melakukan apa yang dilakukan untuk menghentikannya. Ini untuk contohnya dari konsepsi alternatif sebelumnya. Nah, itulah bahasan mengenai pengetahuan moral yang telah kami bahas bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Solah untuk Iya. materi hari ini ya. Gimana? Ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman? Silakan. Kalau dari pengertian moral itu mungkin udah bisa dipahami lah ya. Kalau moral, misalnya kita lihat beberapa definisi dari moral kayak gitu ya. Itu pasti apa tuh? Dia mengkaji tentang apa baik buruk kayak gitu ya, perbuatan, sikap kayak gitu ya. Em, Apalagi? eh, tentang budaya-budaya. Ya budaya kayak gitu ya. Jadi Hmm. eh, yang Aturan, tadinya norma, hmm, norma, iya, hubungan, kebiasaan. norma kayak gitu ya. Yang apa sih namanya kesesuaiannya itu Ya, balik lagi ke individu, sekelompok kayak gitu ya, pengakuannya kayak gitu kan kebiasaan. ya. Jadi iya, eh, memiliki nilai baik buruknya itu juga eh, dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kayak gitu ya. Jadi nggak bisa juga Ya. kita nyampain itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin di daerah tertentu itu menjadi satu bentuk eh, hal yang dihormati, yang utama gitu. Mungkin di tempat kita menjadi tidak biasa kayak gitu juga ya pandangan tentang moral itu kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin diskusi nggak yang sudah disampaikan Ibu Solhan tadi? Mungkin ada yang ingin dibahas mengenai apa namanya pengetahuan moral ini. Tidak ya, udah bisa dipahami semua berarti ya. Eh iya ya, berarti bisa dipahami ya. Eh karena kan kalau Iya. kita buat lingkaran ya, moral itu buat lingkaran. Kalau kita buat seperti bagan atau gambar lah ya, moral itu di tengah kayak gitu kan, yang kita istilahkan yang cabang-cabangnya itu ya tadi ada tingkah laku, perbuatan baik buruk, tata cara atau kebiasaan, kemudian kondisi mental seseorang juga bisa masuk kayak gitulah. Kemudian nilai mungkin ya, nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu juga bisa kita sebut dengan moral kayak gitu ya. Sama mungkin hasil ya, em, hasil dari budaya kayak gitu ya. Itu juga bisa budaya dan agama mungkin bisa juga dimasukkan di Hmm. moral itu kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke. Kemudian apa namanya ada beberapa istilah tadi ya yang masuk ke dalam eh, ada fakta moral dan ada juga eh, fakta sama apa tadi pengertiannya ya fakta Pengetahuan sama moralnya. Fakta pengetahuannya ya pengetahuan. pengetahuan ya fakta moral sama pengetahuan kayak gitu ya. Kalau apa sih bedanya antara fakta moral dengan pengetahuan itu maksudnya apa? Kalau fakta moral itu kan Bu sulit
dikatakan di sini kan fakta moral itu sulit. Fakta itu kan hal yang benar-benar terjadi dan sudah Hmm. terbukti dan benar kayak gitu kan. Sedangkan untuk mencari kalau di sini kan makanya muncul skeptisme. Sedangkan fakta moral di sini itu belum benar-benar ada. Jadi belum benar-benar muncul gitu loh Bu, fakta-fakta moral itu seperti apa tuh belum belum ditemukan. Jadi itulah masalahnya yang muncul fakta-fakta moral. Nah, sedangkan untuk membentuk suatu pengetahuan moral itu kan dibutuhkan fakta-fakta, bukti-bukti yang andal sehingga muncul pengetahuan. Jadi itulah makanya pengetahuan moral itu sebenarnya pengetahuan yang berasal seperti fondalisme tadi. Itu tuh dianggap benar oleh sebagian orang sehingga muncullah pengetahuan bukan berasal dari suatu fakta-fakta tertentu seperti itu kalau Iya. yang saya Jadi kalau pahami. fakta itu, oke, iya. Jadi gambarannya seperti itu ya, Mm. karena fakta itu pasti dipandang secara subjektif kayak gitu kan ya tadi ya. Iya, 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 karena pengukurannya itu berdasarkan kepada kita yang miliki kayak gitu ya, atau satu daerah yang mm, memiliki kayak gitu ya, pandangan terhadap suatu fakta tadi kayak gitu ya. Jadi kalau iya, misalkan eh, kita kan akan kalau fakta ini kan dalam artian kan kita melakukan pengukuran kayak gitu ya, pengukuran yang bisa nunjukin kalau ini baik, kalau itu buruk kayak gitu kan kan agak susah tadi kayak gitu ya untuk fakta ini iya, kan karena eh, bisa jadi caranya yang berbeda, eh, caranya yang berbeda, tetapi bisa juga menghasilkan hasil yang sama kayak gitu kan ya. Jadi maksudnya eh, orang tuh akan apa ya, misalnya untuk membuat anak itu bisa bersikap baik ke orang lain kayak gitu ya. Kan itu akhirnya ya ingin dia bersikap baik. Nah, tapi nyatanya mungkin caranya berbeda-beda nih. Ada yang kasar pakai, mungkin itu salah ya secara moral. Tapi buat mereka mungkin pandangan ini menjadi sesuatu yang biasa saja. Yang penting nanti outputnya apa kayak gitu kan ya, membentuk moralnya di sana. mm, Nah, itu makanya apa namanya cara cara yang berbeda kayak gitu ya. Jadi dipandang apa namanya eh, hasilnya saja sih yang objektif kayak gitu ya. Tetapi prosesnya bisa saja disebut baik buruknya itu ya udah dia menjadi subjektif lagi kayak gitu ya ke kita yang memiliki ke lingkungan dia itu kan berbeda-beda kayak gitu ya. Itu yang iya, menjadi kasus di sini ya Bu Solah ya. Yang iya Bu. oke. Kemudian ada lagi yang ingin dibahas, pengetahuan. Kalau pengetahuan bagaimana? Kalau pengetahuan ini dalam pembahasan ini lebih ke menjelaskan tentang perbedaan mengetahui tentang pengetahuan moral dan pengetahuan ilmiah. Bu. Jadi kalau pengetahuan Hmm, moral itu kan sulit mencapai kesepakatan. Jadi dia pasti ada yang bertentangan, pasti ada yang walaupun sudah ada fakta-faktanya pasti masih ada yang menentang terhadap pengetahuan moral ini. Sedangkan kalau pengetahuan ilmiah kalau sudah ada fakta-fakta tertentu kan sudah langsung mencapai kesepakatan kayak gitu, Bu. oke. Jadi pengetahuan ilmiah ini harus harus luas, harus disepakati begitu maksudnya. Harus Disertai harus bukti. apa? Kalau Disertai. Hmm? ya pengetahuan ilmiah kan kayak sains itu kan harus kita bisa mencapai kesepakatan dengan adanya eksperimen berarti kita sepakat misalnya air mendidih itu 100 derajat dan ini disepakati secara universal satu dunia sepakat bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat. Sedangkan kalau kalau pengetahuan moral ini kan untuk mencapai kesepakatan itu sulit, Bu. Jadi kayak sudah Hmm, ada fakta-faktanya, tetap aja ada yang menentang, tetap ada yang tidak setuju kayak gitu, Bu. Jadi itu hmm, perbedaannya kalau di dalam pengetahuan moral ini. iya. Jadi pertimbangan benar terhadap terhadap apa sih namanya? Terhadap apa ya? Pengetahuan moral ini kayak gitu ya. Ya kan kita Iya, permasalahannya itu muncul kayak gitu ya, permasalahan muncul itu iya, pertimbangan benarnya kayak gitu ya mengenai pengetahuan moral itu berbeda.
Kemudian adanya ketidaksepakatan kayak gitu ya, ketidaksepakatan Ya. moral juga dalam suatu yang bisa dianggap dia sebagai pengetahuan moral kayak gitu kan ya. Itu permasalahan yang muncul Ya. untuk pengetahuan moral. Akhirnya bagaimana? Ada solusi nggak terhadap pengetahuan moral ini? Eh, ya, menurut ya ini solusinya tuh kayak ini loh, ada pandangan-pandangan, pendekatan-pendekatan fondalisme klasik dan Iya, konsepsi konsepsi apa tadi? Alternatif, konsepsi alternatif. oke. Fondasionalisme, fondasionalisme, Oh fondasionalisme iya, deh, klasik. salah, Nah, salah, Bu. apa? Salah. Nanti saya perbaiki. Fondasionalisme. Iya, fondasionalisme klasik. Nah, itu apa itu? Ah, Seperti apa itu sih contohnya itu? um, fondasionalisme klasik itu yang bisa dibenarkan oleh dirinya sendiri tanpa perlu pembenaran tambahan jika Nah, oke. dengan syarat jika diperoleh dengan benar. Dengan syarat, Jika diperoleh dengan benar. iya, tapi tetap caranya tetap ya diperhatikan Iya. kayak gitu ya. Seperti apa itu? Yang tadi yang bunuh diri tadi ya, benar nggak itu? Iya, iya. Yang bunuh Jadi diri kayak tadi ya. iya. Tapi, oke, itu pembenarannya, apakah bisa kita terima ya seperti itu contohnya ya? Iya. Kalau di buku seperti ini. Jadi Iya, kalau kayak di maksudnya buku tuh mungkin seseorang apa? tuh pasti punya alasan ya membenarkan apa yang dia Mm-mm. lakukan kayak gitu kan ya. Jadi menurut Iya. apa namanya eh, yang tadi kan, apakah benar akan meringankan penderitaan? Gitu ya. Dia menganggap ketika bunuh diri dia Mm-mm. akan meringankan penderitaannya. Kemudian Iya. bisa juga apalagi em, kita mungkin apa namanya sebagai orang yang melihatnya kayak gitu ya, kita juga harus menghormati mungkin ya pandangan dia terhadap eh, yang dianggap benar tadi kayak gitu kan ya. Keputusannya. Mau makan siang itu Ya, ada. keputusannya. Oke. Oh, di Kemudian kulkas. eh mm, eh, apa lagi? Em, mungkin kalau yang bunuh diri itu kan eh, contoh kita dapat melihat prinsip moral yang saling bertentangan dan harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi nyata. Berarti Jadi akan kayak muncul kasus nggak? Bisa jadi kan menurut seseorang itu apa, apa ya pengetahuan baik moral, tapi pandangan lain uh, mungkin bisa jadi itu adalah tidak tidak punya hal yang moral salah, gitu ya, non moral ya kayak tidak salah benar. kayak gitu kan ya. Ya kondisi itu atau situasi itu juga secara mendasar itu akan punya apa ya? Akan punya apa pandangan yang berbeda tentang kebenaran moral kayak gitu ya untuk makanya dia tadi fondasionalisme klasik ini lebih kepada apa tadi ya, Em, lebih kepada eh, penilaiannya terhadap individu ya, kebenarannya itu dilihat dari individu sendiri yang Iya, menilai apa sih moral kayak gitu ya, baik buruknya kayak gitu ya. iya Bu. Oke. Kemudian apa lagi istilahnya setelah Wisma klasik. fondasionalisme tadi? Fondanasi. Ada Ada Konsepsi 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 alternatif. alternatif. Nah, kalau konsepsi alternatif seperti apa lagi? dia lebih ke koherentisme. Oke, Ja, itu apa maksudnya apa tuh?
Jadi kayak untuk pengetahuan moral ini kan tidak ada fakta-fakta yang bisa dibuktikan. Jadi ditawarkan ada pandangan koherentisme dan ada epistemologi kebajikan. Kalau koherentisme itu eh, menyatakan tidak ada keyakinan moral yang mendasar, bahwa keyakinan seorang terhadap prinsip-prinsip moral itu bisa direvisi, bisa ada jika ada bukti-bukti yang bertentangan yang muncul. Kalau di struktur pengetahuan itu kan kalau koherentisme itu kayak lingkaran gitu Bu. Jadi kalau ada Oke. revisi, revisi nanti kembali ke klaim awal kayak gitu. Seperti itu mungkin. Iya. Iya, jadi penilaiannya juga untuk apa namanya, untuk konsepsi alternatif ini, ya tadi seperti yang Bu Sola sebut ya, karena kita juga tidak bisa menunjukkan bukti yang bisa diakui secara universal, secara banyak orang pengakuan moral ini, kayak gitu kan ya. Maka untuk konsepsi alternatif, dia lebih kepada koherentisme tadi ya, eh, berpikir kebenarannya itu em, dengan mendasar gitu ya. Jadi secara mendasar. Em, jadi tetap ada kan, apakah dia benar atau salah, ataukah moral itu baik atau itu termasuk kepada moral yang buruk kayak gitu ya. Jadi tetap di kasus apapun kayak gitu ya, muncul juga, tetap muncul moral yang baik dan moral yang buruk. Misalkan tadi contohnya apa tadi ya? Ketika apa? Misalkan kita main-main nih, menendang anak kecil, tapi uh, maksud Ketawa. kita adalah untuk bersenang-senang kayak gitu kan ya. Maksudnya untuk lucu-lucuan kayak gitu supaya Ya. anaknya ketawa. Jadi main-main kayak gitu. Mungkin itu bisa menjadi hal yang baik lah, kan membuat membuat anak kecil itu bersenang-senang kayak gitu. Tapi kalau ada Hmm. juga yang memandang mungkin itu adalah satu perbuatan yang salah. Masa sih membuat anak bersenang-senang digunakan dengan cara seperti itu? Mungkin bisa cari cara yang lain. Kayak gitu kan ya. Jadi Ya. pandangan-pandangan tentang moral itu akhirnya kata Bu Solata dibalik lagi ke awal, seperti apa sih berputarnya kayak gitu ya. Dia berputarnya untuk melakukan penilaian terhadap suatu apa ya, terhadap suatu pengetahuan moral itu kayak gitu ya. Karena kita juga tadi sepakat ya, kalau pengetahuan moral itu untuk mencapai kesepakatan bersama itu sampai sekarang tuh nggak bisa dinyatakan dengan fakta tadi ya, karena dia dipengaruhi Iya. oleh banyak tadi ya, ada unsur budaya, agama, kemudian ada unsur em, lingkaran-lingkaran, apa sih tadi itu, lingkarannya itu memuat komponen-komponen seperti apalagi selain kebiasaan apalagi. Perbedaan negara aja beda beda moralnya. Iya, perbedaan mungkin ya, ada yang biasa pakai tangan kiri, mungkin kalau 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 kita tangan kiri mungkin nggak bagus kayak gitu kan ya. Ya, Jadi nggak sopan. eh, iya nggak sopan gitu, tapi mereka bisa jadi biasa aja kalau seperti itu kayak gitu ya, tidak ada hubungannya dengan moral. Nah itu mungkin ya yang menjadi apa namanya, putarannya balik lagi sampai sekarang mungkin hanya disepakati baik buruknya itu ya pada lingkungan kayak gitu ya, dibatasi kayak gitu ya, dibatasi kebenarannya. Mungkin seperti itu gambarannya. Setelah ini apa lagi Bu Sola? Hmm. Contohnya, Bu. Contohnya itu Hmm. seperti apa? Konsepsi alternatif. Oh, ini Tadi kan contoh-contoh tadi ya, sebelumnya yang ini yang yang kayak tadi ya. ini kayak kebajikan